warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom warga kerajaan. Bersukacita pada hari ini, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Kasih salam kiri kanannya, selamat tahun baru, Happy New Year. Happy New Year, Tuhan Yesus baik. Sepanjang tahun 2023 kita mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama kita mendeklarasikan firman Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 11 berkata, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu, berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Raja di atas segala raja, yang dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Yesus Kristus namanya. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau, kami memberikan tepuk tangan yang meriah buat Engkau. Puji-pujian bagi Sang Raja. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku
percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Makasih Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih, dan ku bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Saya ajak untuk warga kerajaan sendiri katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bermazmur bagi nama Engkau Tuhan. Bagi nama-Mu yang bersama-sama kita katakan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu
Yesus Kristus Tuhan yang bersuka cita, katakan haleluya. Haleluya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kita adalah imamat yang rajani. Haleluya, bangsa yang kudus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan dengan penuh iman saudara. Kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang besar. Amin, katakan. Kita bangsa yang
selamanya. Kami menyembah Engkau, Yesus Kristus. Allah kami yang indah. Engkau terindah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tepuk tangan buat Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau baik Tuhan. Kami datang menyembahmu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
kami tenang bersama-Mu Tuhan. Yesus Raja kami, kami bersyukur sebab Kau setia. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Kau baik. Immanuel, 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 Immanuel. Kau beserta kami Tuhan. Sungguh kami bersuka cita miliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Jiwa kami tenang dan jiwa kami bersuka sebab Engkau Allah kami. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita adalah The Chosen Generation. Siapa yang menyampaikannya? Roh Kudus melalui Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena saya ajarkan kalau kita mau hidup berkemenangan, know your God, know yourself, and know your enemy. Nah, bagian know yourself ini 1 Petrus 2:9, kita adalah bangsa yang chosen. Selama ini yang kau disebutkan chosen generation, yaitu kalau Tuhan berkata my people, itu Israel. Kalau dia berkata my land, itu yang sekarang disebut Palestina itu. Jangan percaya yang teriakan seluruh dunia from the river to the sea, Palestine will be free, ya. Tetapi orang yang percaya will be free. Tetapi kita juga adalah a royal priesthood. Banyak sekali orang berpikir yang priesthood namanya yang full time, hamba Tuhan, gembala begitu. No, kamu semua adalah raja dan imam. Dan jangan lupa yang bisa membuat pengaruh, memberikan infiltrasi kepada marketplace adalah bangsa yang kudus, a holy nation. Polisi yang kudus, jaksa yang kudus, businessman yang kudus. Dan kita adalah peculiar people. Kita lebih mata Allah. Tetapi ada tugasnya. Diberikan segala privilege ini, tugasnya apa? Memberitakan perbuatan besar dari Dia. Orang tidak mau dengar tentang kita, orang mau dengar tentang Dia, tentang Yesus Kristus yang memanggil kamu dari kegelapan pada terang yang ajaib. Dari apa yang kita lihat selama ini, beberapa saat ini mulai dari 8 Oktober dan selanjutnya, di mana Hamas tidak pernah disebut di United Nation. Orang Israel sebutnya bukan UN United Nation, tapi United Nothing. Memang United Nothing, saudara. Teroris tidak dihukum, orang bela diri disalahkan. Kan repot, saudara. Jadi dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan gelap isinya kematian, isinya bunuh diri, meledakkan diri dan sebagainya. Frustrasi dan juga ya, kegelapan, kesedihan, segala macam yang negatif. Tapi kerajaan terang ini tadi. Sebab kamulah bangsa yang terpilih. As a chosen generation, kita harus membuktikan pada dunia, we are different, kita berbeda. Kalau saya berkhotbah kepada anak-anak muda, saya bilang, setiap mereka harus berkata, kami berani tampil beda. Seringkali daripada kita bukan jadi garam bumi ini, tapi jadi gula. Tuhan tidak panggil kita jadi gula untuk membuat orang lain senang. Kita adalah garam yang menghentikan kebusukan. Di mana kita berada, korupsi berhenti. Kalau sekarang zaman kampanye ya, semua orang berkata akan berantas korupsi. Are we really serious soal itu? Ini sudah jadi kebudayaan. Tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan. Dan mereka adalah garam dan terang dunia. Terang dunia sekali lagi, the light of the world itu invasion. Tetapi infiltration adalah ragi dan garam. Tidak kelihatan, tidak teriak-teriak, ya, tidak demo-demo.
tapi hasilnya luar biasa. Be influential to this world. Karena itu sekali lagi seperti tema kita, yaitu menjadi ragi itu adalah masuk di dalam adonan. Di kantor saudara, di kampus saudara, dimanapun Anda berada. Kita bukan mengumpulkan diri seperti garam di dalam toples, ataupun ragi di dalam toples juga tidak. Tapi kita ada di sana sampai khamir seluruhnya, mempengaruhi seluruhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapa-Nya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kalau Tuhan memilih dan menetapkan setiap kami menjadi pengaruh buat dunia ini, sehingga hidup kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyadari semua
keterbatasan kami. Tapi kami tahu keterbatasan kami tidak akan menghambat kami lakukan perkara besar ketika Yesus yang maha besar itu ada dalam kehidupan kami. Berikan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami untuk kami boleh hidup dan menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Yang siap dengar akan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Dan saya tetap percaya kita punya pengharapan yang baru di tahun yang baru ini. Meskipun apa kata orang, keadaan tidak menentu, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Haleluya, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita masuk ke dalam sebuah tema yang baru. Tema 2024 ini adalah The Year of Kingdom Influence. Influence ataupun pengaruh. Apa itu pengaruh? Pengaruh itu adalah kekuatan yang mampu, ya saudaraku ngasih Tuhan, yang mampu mengubah watak, kebiasaan, kepercayaan, perbuatan orang. Jadi kalau kita menjadi pengaruh artinya ada sesuatu yang mampu untuk bisa membuat orang lain itu mengalami satu perubahan. Beberapa waktu yang lalu, waktu lagi demam K-pop dari Korea melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, anak-anak muda saudaraku mengubah cara penampilan mereka, rambut mereka, cara busana mereka dan gaya hidup mereka, termasuk mulai menyukai makanan-makanan Korea dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang mampu untuk bisa mempengaruhi. Nah, dalam hal ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita saudara dan saya, kita akan menjadi pengaruh buat dunia ini. Dan saya mau katakan saudaraku, kita ini diciptakan bukan barang kodian, bukan barang sesuatu yang tidak secara khusus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan perhatikan, dunia ini mengakui kita ini sesuatu yang berbeda. Kalau orang Kristen melakukan salah ataupun satu pelanggaran, agama kita suka dibawa-bawa. Padahal dia orang Kristen loh. Ya saudaraku, tidak pernah terjadi dengan orang dari kepercayaan lain. Kalau orang Kristen melakukan kesalahan kecil, padahal dia orang gereja loh. Nah begitu juga dengan produk. Kalau produk saudaraku ngasih Tuhan, produk buatan Jerman atau Amerika yang dinilai kuat, kalau rusak orang akan sebut negaranya. Padahal ini buatan Jerman loh, padahal ini buatan Amerika loh. Artinya apa? Artinya brand image, kesan terhadap merek itu perlu dibangun. Dan saya berharap saudara sebagai representasi kerajaan Kristus di muka bumi ini, kita harus meningkatkan brand image, kesan bahwa kita adalah orang yang berbeda. Orang boleh berkata apapun juga, saudara tetap sadar bahwa kita ditentukan berbeda. Dan pastikan setiap saudara hidup lebih daripada pemenang. Haleluya saudaraku. Kita sekarang akan lihat ayat yang mendasari, terambil dari Matius 13 ayat 33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dan ia atau Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi berita yang disampaikan ini oleh Yesus adalah berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dan tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Gembala lewat suara Gembala, ada 3 perumpamaan yang cara kerjanya itu berbeda. Kalau terang itu bicara tentang sesuatu pengaruh yang terang-terangan. Bahkan dikatakan tidak mungkin orang menyalakan pelita dan diletakkan di bawah gantang, artinya tidak kelihatan atau tidak tertutup.
Terang itu bicara tentang satu pengaruh yang terang-terangan, yang terlihat. Tetapi garam dan ragi ini adalah pengaruh yang tidak terlihat. Yang tadi Bapak Gembala katakan infiltrasi. Ya, tidak kelihatan gerakannya, tahu-tahu sudah mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi banyak lapisan. Nah, saudaraku, dalam khotbah kali ini Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah gambaran perumpamaan tentang ragi. Fungsi daripada ragi itu adalah yang pertama, fungsi ragi itu sebagai pengembang, bukan developer. Pengembang ini artinya tepung yang tadinya sedikit itu bisa semakin besar, semakin banyak, semakin luas, semakin besar volumenya dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena cara kerja ragi ini, saudara kasih Tuhan, dia waktu ragi itu bertemu dengan gula yang ada di dalam adonan, ragi itu mampu membuat sebuah gas yang disebut dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi karena CO2 itu, adonan tepung itu kalau dibiarkan dia makin besar, mengembang. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Kita ini dipercaya untuk bisa menjadi sesuatu yang mengembangkan. Saya mau katakan hidup ini perlu dikembangkan. Yang mau bisa katakan amin. Ya, jangan dibiarkan gini-gini aja. Ada banyak hal yang perlu kita kembangkan. Yang pertama yang perlu kita kembangkan adalah karakter. Karakter itu sesuatu yang bisa dikembangkan buat diri kita ataupun orang lain. Kalau saudara ada di sebuah komunitas, karena di sini dikatakan kita berpengaruh bagi dunia. Dunia itu jangan membayangkan sampai luar negeri terlalu jauh. Dunia setiap orang itu adalah lingkup atau wilayah terkecil yang ada di mana saudara ada. Contoh, seorang pengusaha dunianya adalah dunia bisnis. Teman bisnis saudara, karyawan, supplier yang berhubungan dengan saudara. Ya saudara kasih Tuhan, itu dunia kita. Atau mungkin saudara sebagai seorang pengajar, dosen, guru. Dunia pendidikan itu adalah dunia di mana saudara berada. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, dunia pelayanan di mana saudara ada dan dipercayakan untuk melayani, itulah dunia saudara. Kalau saudara seorang mahasiswa atau mahasiswi, dunia kampus itu adalah dunia di mana saudara bisa memberikan pengaruh. Jadi kalau saudara dan saya ini adalah pengaruh atau seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan seperti ragi. Dimulai dengan bagaimana kita mengembangkan yang pertama itu karakter kita. Jangan pernah berkata, oh dia tidak mungkin bisa berubah. Setiap orang yang namanya manusia pasti bisa berubah kecuali yang bersangkutan tidak mau berubah. Setiap orang. Dan perubahan itu diawali dengan sebuah hal adalah menyadari. Tanpa sesuatu yang menyadari, kita tidak akan tersadar untuk melakukan perubahan. Dan saya banyak melihat orang yang rasanya tidak mungkin berubah, yang rasanya sulit untuk berubah. Berubah. Dan perubahan itu akan membuat orang banyak bertanya-tanya, kok bisa ya orang seperti dia kok berubah ya? Orang seperti dia, tadinya dia preman loh. Kok bisa jadi hamba Tuhan? Saya mau katakan Rasul Paulus dulu waktu bernama Saulus juga seperti preman, seperti teroris. Tapi hidupnya bisa diubahkan. Artinya semua orang bisa berubah. Yang tidak perlu berubah hanya Yesus. Dia tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Hal yang kedua yang perlu kita kembangkan talenta. Talenta ada 5 betul, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, saudaraku. Dan Tuhan bukannya pilih kasih, Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengembangkan. Tapi kalau 1 aja kita tidak kembangkan, simpan dalam tanah, saudaraku, tidak akan terjadi penambahan, peningkatan, terobosan.
Nah, kalau kita mau mengembangkan talenta orang lain, biasanya orang itu tidak tahu bahwa dia punya talenta. Tugas saudara dan saya kalau mau menjadi pengaruh, kita belajar menemukan talenta yang mungkin mereka tidak sadari atau selama ini terpendam. Saya punya sekolah, dan sekolah itu saya sampaikan selain unggul secara akademis, juga unggul secara karakter. Yang kedua, yang ketiga adalah menemukan talenta sedini mungkin. Artinya anak-anak itu dari kecil harus ditemukan talentanya. Karena seringkali talenta itu tidak ditemukan. Dan sudah besar, sudah tua, baru ketemu talenta itu. Sangat sayang. Kenapa tidak dari kecil untuk bisa dimunculkan? Nah, orang tidak akan bisa tahu talentanya kalau tidak pernah diperkenalkan dengan banyak hal. Kasih alat musik, kasih alat tertentu, kasih diajar olahraga, sehingga setiap anak itu berusaha untuk menemukan talentaku itu apa. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau saudara mau menjadi pengaruh buat dunia ini, seperti Ragi yang bisa mengembangkan, salah satunya selain karakter adalah talenta. Dan hal yang berikutnya yang perlu dikembangkan buat diri kita maupun orang lain adalah karunia-karunia rohani. Setiap orang punya karunia. Ya, saudaraku, tidak bisa dibatasi dengan angka 9 ataupun berapa. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita melakukannya. Dan karunia itu, saudara kasih Tuhan, ada saya berikan singkatan 3P. P yang pertama, pelajari. Saudara tidak akan lakukan sesuatu kalau saudara tidak belajar. Mau buka usaha, mau apapun saja, pasti perlu dipelajari. P yang pertama, pelajari. Yang kedua, setelah saudara pelajari, percayai. Banyak kali kita tidak melangkah karena kita tidak percaya. Bagaimana orang supaya percaya kalau sementara kita sendiri tidak percaya? P yang ketiga adalah praktekkan. Ya, saudaraku, pelajari, saudaraku, percayai, praktekkan. Nah, kalau saudara tidak pernah praktekkan karunia-karunia yang ada, saudara tidak akan pernah bisa melihat bahwa ada satu potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya melalui karunia. Dan yang keempat yang perlu dikembangkan adalah jiwa-jiwa. Dan saya sangat yakin dan percaya hidup kita tidak ditentukan menjadi orang yang sukses, tetapi orang yang berbuah. Ya, bukan successful tapi fruitful. Hidup saudara dan saya berbuah. Itu fungsi daripada Ragi yang pertama. Yang kedua, fungsi Ragi yang kedua itu adalah melembutkan. Ya, saudara kasih Tuhan, tepung itu dicampur, ada margarin, ada telur, ada gula. Setelah ada ragi, dia dilembutkan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan begini, hai engkau yang letih, lesu dan beban berat, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Ada dua hal, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut itu bukan lemah, bukan tidak punya prinsip, bukan ikut ke kiri, ke kanan atau yes man, bukan. Ya, lemah lembut itu bukan tanda kelemahan, bukan. Orang yang lemah lembut punya prinsip. Kalau sesuatu yang di luar firman atau bertentangan dengan firman, dia tidak akan iya saja. Dia bukan yes man, tetapi cara dia menyampaikan, cara dia menolak, cara dia melakukan argumentasi itu tidak perlu ngotot, tidak perlu debat, tidak perlu berteriak. Dengar baik, saudara. Saya menemukan ada banyak hal. Saya perhatikan, kenapa orang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan perlu bantuan, dalam keadaan menderita, tapi saya amati kok tidak banyak ya orang mau tolong orang itu. Sementara ada orang yang begitu ada masalah sedikit banyak yang nolong. Dua-dua butuh pertolongan, tapi yang satu mengundang hati orang untuk menolong. Sementara yang satunya orang lihat mungkin kasihan, tapi tidak tergerak untuk menolong. Salah satunya yang membuat orang bisa tergerak untuk menolong adalah kelemah lembutan.
Jangan ngotot, jangan sok seneng debat, orang ngasih saran apapun juga dia berargumentasi, dia berikan alasan, dia berdalih. Pak, sebaiknya begini Pak, ayo Pak mulai berdoa. Oh, saya jangankan berdoa ya, kalau orang lain berdoa cuma sebentar, saya bisa 8 jam loh di kamar. Saudara nggak perlu berdalih. Saudaraku, belajar menerima masukan orang, belajar untuk bisa dengar orang lain. Dan saya sangat yakin dan percaya, orang kadang-kadang sudah Tuhan gerakkan untuk menolong, tapi karena sikap kita, orang menjadi enggan untuk menolong. Atau kita kesana sini cerita persoalan kita, kesulitan kita menghimbau orang nolong kita. Saya mau katakan, kalau saudara tidak menjadi pribadi yang menyenangkan, himbauan saudara tidak akan kena sasaran. Datanglah kepada Tuhan, gerakkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan hatinya tergerak, menemukan alasan untuk memberkati dan menolong saudara, Tuhan pakai orang lain yang tidak saudara kenal untuk menolong saudara. Dan waktu saudara ditolong, percayalah itu semua karena kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Elia, seorang hamba Tuhan, dia dibawa ke sebuah sungai, Sungai Kerit, kering, tidak ada airnya. Kalau Elia berpikir, Tuhan ini apa enggak bisa bawa saya ke sungai yang airnya banyak sehingga saya tidak perlu kehausan, atau mungkin sungai yang banyak ikannya sehingga saya bisa mancing ikan, saya nggak perlu kekurangan. Elia tetap bersyukur di Sungai Kerit yang kering, yang gersang, dia tetap tahu ada pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan pakai burung gagak. Burung gagak itu burung yang rakus, nggak mungkin dia dapat makanan dia bagi-bagi. Saudaraku, dia membawakan makanan hamburger kepada Elia, ya, karena roti yang ada dagingnya dikatakan seperti itu pagi dan petang. Jadi kalau hidupmu menyenangkan Tuhan, Tuhan sanggup memberkati, memakai orang yang paling pelit sekalipun untuk memberkati saudara, memakai orang yang rasanya nggak mungkin bisa dimintai pertolongan. Kalau Tuhan menggerakkan, saudaraku, saya sangat yakin dan percaya siapapun bisa dipakai. Burung gagak saja Tuhan pakai untuk memberkati Elia, apalagi hidup saudara. Karena itu adalah belajar, saudaraku, punya hati yang lemah lembut. Jangan gampang berontak, susah dikasih tahu. Kalau dengar firman Tuhan, keburu nolak, keburu gak percaya. Belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya, itulah waktunya untuk saudara menggerakkan hati Tuhan untuk membalikkan setiap keadaan kita. Hal yang ketiga, guna daripada ragi atau fungsi daripada ragi itu adalah memberi aroma dan rasa. Ya saudaraku, jadi kalau tepung saja meskipun ada gulanya, meskipun ada margarinnya atau mentega, saudaraku, dia tidak akan menghasilkan aroma ataupun rasa yang enak. Ya saudaraku, dibutuhkan adalah ragi. Dan proses fermentasi daripada ragi itu akan mengubah cita rasa dan aromanya. Bagaimana aroma kehidupan saudara? Saudara ada di satu tempat, di satu komunitas, apakah kehadiran saudara itu jadi berkat? Ada banyak loh saudaraku, ya, orang tua tidak diharapkan anaknya, suami tidak diharapkan istrinya. Lebih baik dia di sana lah. Ya, kalau di rumah rese. Ya, kalau di rumah suka ngatur, kalau di rumah banyak komen, saudaraku. Saya sangat yakin dan percaya, kalau hari ini saudara sadar hidupmu kurang diharapkan di Komsel. Saya nggak tahu di sini hari apa, kalau di tempat saya hari setiap Rabu itu Komsel. Dan Komsel itu kan ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Nah, kalau orang yang diharapkan kehadirannya biasanya sebelum Komsel sudah jangan lupa loh nanti ada Komsel ya. Jangan lupa loh kita ketemu di Komsel. Jangan lupa ya, jangan telat ya datang. Kalau kita diharapin. Tapi kalau kita nggak diharapkan, biasanya orang enggan untuk ngingetin. Lebih baik dia nggak usah datang. Saya berharap saudaraku, kalau saudara mau jadi garam, menjadi terang, menjadi ragi, percayalah hidup saudara adalah bagian yang diharapkan orang. Kenapa?
kehadiran saudara memberikan aroma sorgawi di mana saudara berada. Sehingga setiap orang boleh merasakan enak lo kalau ada dia, nyaman lo kalau ngobrol sama dia. Dan salah satu hal yang dibutuhkan oleh orang lain adalah telinga kita. Telinga kita. Orang itu kadang-kadang baru cerita sedikit. Udah Pak, sabar aja Pak. Memang manusia itu banyak percobaan Pak. Udah saat tenang aja Pak. Kadang-kadang orang baru cerita dikit. Udah Pak, berdoa aja Pak. Nanti Tuhan yang buka jalan. Baru cerita sedikit. Udah Pak, saya udah berapa kali dengar itu Pak. Bapak ngomong, ini udah ke-7 kali loh Pak. Nggak perlu kadang-kadang orang itu perlu teman untuk curhat. Ya, mungkin kita nggak bisa tolong dalam banyak hal. Cukup dengerin saja. Dan waktu setelah didengerin, nanti dia akan bilang begini. Saya udah lega lu ngomong sama bapak sama ibu. Padahal belum ditolong apa-apa, belum didoain. Jadi saudaraku, kalau saudara mau menjadi sesuatu yang bisa memberikan aroma dan rasa lebih enak, belajar untuk mendengar. Memang gak mudah. Dengerin sesuatu yang diulang-ulang, apalagi itu problem, memang gak mudah. Tapi belajar begini, kita belajar berempati. Empati itu maksudnya memposisikan diri kita kalau ada di posisi orang itu gimana. Dan itu yang akan membuat saudara menjadi pribadi, menjadi ragi yang sanggup untuk mengubah keadaan orang lain maupun keadaan kita. Sekarang kita akan lihat tentang apa sih menjadi pengaruh itu. Arti memberi pengaruh bagi dunia, yang pertama menjadi berkat. Menjadi berkat ini, berkat tidak selalu berupa uang ataupun barang ataupun materi. Saudaraku yang kasih Tuhan, baru beberapa hari yang lalu kita merayakan perayaan Natal. Dan dalam perayaan Natal itu juga kita melihat dan kita tahu ada satu peristiwa tentang orang Majus yang ingin berjumpa dengan Yesus. Orang Majus, orang yang pandai, cendekiawan, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang memiliki harta yang banyak, bahkan ketemu Herodes, raja begitu mudah, saudara kasih Tuhan, bahkan Herodes titip pesan, nanti kalau kalian sudah ketemu bayi yang dilahirkan yang kalian cari itu, kasih tahu saya akan datang untuk menyembah. Bahkan Herodes memberikan sebuah tugas kepada orang-orang Majus. Tapi masalahnya adalah orang-orang Majus ini tidak tahu bayi yang dicari itu lahirnya di mana. Zaman itu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saudaraku bisa saudara buka GPS, saudara cari di mana lokasinya. Tapi zaman dulu itu tidak ada. Dan Tuhan letakkan bintang sebagai penunjuk jalan. Alkitab bilang begini di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang bijaksana. Kalau di dalam Alkitab orang yang bijaksana itu orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar batu. Orang bodoh itu mendirikan bangunannya di atas dasar pasir. Dua-dua bangunan ini sama-sama desainnya, material, bahan bangunannya sama. Tetapi semua dua-duanya bagus. Bagus, tidak ada bedanya, persis. Yang membedakan waktu terjadi banjir, angin, dan hujan. Perhatikan ada 3 hal. Banjir menyerang fondasi. Angin menyerang struktur bangunan. Dan hujan menyerang atap. 3 daerah ini diserang. Dan di situ kelihatan rumah ini terbangun di atas fondasi apa? Karena fondasinya nggak kelihatan, fondasinya di dalam tanah. Dan waktu terjadi banjir, angin dan hujan, mana yang roboh itu tandanya adalah dibangun di atas dasar pasir. Dibangun di atas dasar pasir itu orang yang bodoh kata Alkitab adalah orang
yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Sedangkan orang yang membangun di atas dasar batu adalah orang bijaksana. Firman Tuhan dia tahu dan dia melakukan firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Alkitab bilang orang-orang bijaksana akan bercahaya, pastikan setiap saudara bukan tahu firman Tuhan, kitalah pelaku firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan bukan berarti tidak ada banjir, tidak ada angin, tidak ada hujan, enggak, tetap ada. Ya, masalah tetap ada, hantaman, badai kehidupan tetap ada, tetapi tidak akan roboh dan hancur jika kita hidup menjadi orang yang bijaksana. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, orang-orang Majus ini adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang gak punya kekurangan apa-apa, artinya secara pendidikan, secara materi, secara koneksi, dia adalah orang hebat. Tapi mereka tetap membutuhkan keselamatan. Dan tugas bintang sadar dia bukan juru selamat. Bintang tahu, bintang tidak bisa menyelamatkan. Tapi hidup saudara dan saya, kalau kita jadi orang yang bijaksana, kita menjadi bintang yang akan menuntun setiap orang bertemu dengan sang juru selamat. Dan itu artinya hidup saudara jadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, hidup jadi berkat itu adalah bagaimana kita memperkenalkan sang sumber berkat. Kalau saudara bawa orang kagum pada kita, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bawa orang untuk berharap hanya kepada saudara, saudara keliru. Bawa orang untuk berharap kepada Tuhan. Bawa orang untuk selalu punya pengharapan kepada Tuhan sebagai sumber berkat, dan artinya saudara sedang menjadi berkat. Yang kedua, arti memberi pengaruh pada dunia. Yang kedua, menjadi teladan. Alkitab bilang gini, engkau selalu naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Maksudnya apa? Jadi kepala dan bukan ekor artinya setiap saudara itu jadi pemimpin. Dan pemimpin itu artinya berpengaruh. Karena seluruh tubuh kita, tangan bisa memegang sesuatu, tangan bisa melakukan pekerjaan, kaki bisa berjalan kemana-mana. Seluruh anggota tubuh kita dikendalikan oleh kepala kita. Nah begitu juga kalau saudara jadi kepala dan bukan ekor, artinya saudara bisa menjadi pengaruh. Dan saya mau katakan, dan saya ikut seminarnya John Maxwell beberapa waktu yang lalu. John Maxwell bilang begini, seorang pemimpin itu sekali-sekali perlu lihat ke belakang. Jangan-jangan dia berjalan sendiri sementara tidak ada yang mengikuti dia. Saya mau katakan, setiap kita, kalau kita mau menjadi teladan, apa yang Timotius katakan itu begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pak, saya sudah 60 misalnya, saudara katakan begitu. Pak, saya sudah tua misalnya, saudara katakan seperti itu. Muda di sini bukan bicara tentang usia saja. Usia itu cuma angka. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, umur itu cuma angka. Ada orang umur 70 tahun tapi masih kekanak-kanakan. Sementara ada orang 25 tahun tapi pikirannya dewasa, cara berpikirnya dewasa. Dan di sini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bukan bagi orang-orang yang belum percaya, tapi bagi orang percaya dalam perkataanmu. Saudaraku, kalau kita mau menjadi teladan, jaga perkataan. Hati-hati saudaraku, jaga mulut. Bapak Gembala bilang jamu, jaga mulut. Karena kalau saudara gagal menjaga mulut, seringkali muncul persoalan. Persoalan gara-gara kita gagal menjaga mulut, kalau enggak berantem gara-gara salah ngomong, salah makan.
ya, salah makan, ya. Karena seringkali kan kita kalau nggak bisa jaga mulut, makanan yang harusnya tidak boleh makan banyak-banyak, kita makan banyak-banyak. Saya kasih contoh simpel. Buah-buahan yang ada musimnya itu nggak boleh makan banyak-banyak. Duren, ya kan, dan sebagainya. Yang ada musimnya. Sementara yang tidak ada musim, pepaya, pisang, pun juga jangan terlalu banyak kalau saudara punya pabrik gula, ya saudaraku. Jadi segala sesuatu itu perlu dijaga. Yang dijaga apa? Mulut kita. Kalau mau ngomong pikirin, perkataan saudara nusuk atau membuat orang lain tersinggung enggak? Perkataan saudara itu perlu enggak disampaikan? Ya, jangan sampai kita nyampaikan sesuatu nggak ada manfaatnya, justru bikin ribut. Ya, saudara kan kadang-kadang begini, ya nggak Pak, ini harus dia dengar Pak. Ya masalahnya timbul masalah nggak? Jangan sampai kita tahu lalu kita sampaikan jadi ribut. Untuk apa? Akhirnya kita tidak menjadi ragi, menjadi pengaruh yang baik dalam hal perkataan, dalam tingkah lakumu, saudaraku. Tingkah laku kita itu dilihat orang. Jangan kita terlalu EGP. Emangnya gue pikirin. Cuek aja Pak. Hidup saya ngatur dong. Betul. Tapi jangan lupa saudara adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Hati-hati berucap. Hati-hati dengan tingkah laku kita. Gak usah jauh-jauh saudaraku. Sikap kita. Saudara parkir mobil di satu tempat. Waduh tempatnya jauh. Di sini. Pikirin. Ini ngalangin orang enggak? Nanti pemilik rumah suruh parkir di depannya mau keluar, ya kan? Jadi artinya sikap saudara hati-hati. Jangan buang sampah sembarang. Jadi hidupnya sebetulnya perhatikan belajar dari hal yang simple, sederhana, ya. Di belakang ada rok di kaca mobil saudara, buang sampah sembarangan. Orang di mobil belakang berkata, wah ini jemaat rock. Itu contoh sederhana ya. Artinya jaga tingkah laku kita dalam kasihmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang bisa memberi tanpa perlu mengasihi. Tapi orang tidak bisa bilang saya mengasihi tanpa memberi. Dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saya percaya warga kerajaan di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibunya adalah orang yang setia. Saya sangat yakin itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi teladan. Saudaraku kasih Tuhan, jaga. Pernah kejadian begini saudaraku. Ada ibu-ibu nanya pada temannya, kamu kerja di mana? Oh saya kerja di perusahaan roti. Gaji kamu berapa? Sebetulnya tidak etis lo tanya gaji. Ya saudaraku, jadi kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan yang tidak etis saudara perlu benahi. Jangan katain gini, kok gemuk ya sekarang? Itu gak perlu, kurang etis untuk dia omongin ya. Kok sekarang kurus ya? Kamu lagi kesal sama siapa? Itu hal-hal seperti itu gak perlu Jadi hati-hati jaga perkataan kita. Jangan suka mau tahu urusan orang. Ya, gajimu berapa? 2 juta. 2 juta masa cukup? Sekarang semua serba mahal. Sejak saat itu dia enggan bekerja, malas bekerja dan seterusnya. Ya, ada yang ngunjungin ke temannya yang baru melahirkan. Wah senang ya, selama ini kan anak kamu cowok semua. Ya pasti suamimu pengen punya anak cewek. Wah sekarang kamu punya anak cewek, kamu dikasih hadiah apa sama suamimu? Enggak dikasih apa. Aduh terlalu suamimu. Sejak saat itu ada kecewa dengan suaminya. Jadi saudaraku, sikap kita, perkataan kita kalau saudara mau menjadi pengaruh buat dunia ini, hati-hati. Itu perlu nggak disampaikan. Itu ada manfaatnya untuk diucapkan dan seterusnya. Dan saya sangat yakin saudaraku kasih Tuhan, termasuk tingkah laku kita, bisnis kita jujur atau enggak. Ya, banyak orang begini saudaraku kasih Tuhan. Ini asli Pak, asli, padahal KW. Saya sangat yakin sebagai warga kerajaan saudara tidak akan lakukan hal yang demikian. Titus 2 ayat yang ke-6 bilang begini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri itu begini, saudaraku. Perasaan kita ini seringkali sulit untuk dikendalikan. Perasaan kita ini seringkali sulit untuk dibendung, kecuali pikiran kita lebih dominan daripada perasaan kita. Karena perasaan kita ini sangat dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Perasaan kita ini situasional. Saudara ada di tengah lingkungan orang yang menghormati saudara, menerima saudara-saudara nyaman dan senang ada di situ. Kalau saudara berada di satu tempat, gak usah jauh-jauh. AC tiba-tiba mati, gak nyaman. Saudara gak betah, mau buru-buru tinggalkan tempat ini. Jadi perasaan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Dan perasaan kita tidak bisa berhitung. Tidak bisa berhitung. Ini untungnya apa, ruginya apa. Yang bisa berhitung adalah pikiran saudara. Kalau perasaan saudara berkecamuk, saudara kecewa, saudara kesel. Tapi pikiran saudara lebih kuat. Karena pikiran saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pikiran saudara dipenuhi dengan firman Tuhan. Pikiran saudara selalu memikirkan kebaikan Tuhan. Pikiran saudara berusaha untuk meneduhkan, menenangkan, meredam emosi saudara. Pikiran saudara akan berkata gini, kok kamu mau marah dengan orang itu? Kalau kamu marah dengan orang itu, kamu sendiri bilang dia jahat. Kalau kamu balas ya kamu sama jahatnya dong. Kamu kok ngeladenin dia? Kamu kan seorang yang sudah lahir baru. Kalau kamu ngeladenin dia, yang barunya itu apa? Kamu kan manusia lamamu muncul lagi. Kalau pikiran saudara kuat, pikiran saudara akan berusaha menundukkan. Ya, saudara kasih Tuhan. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil. Kalau saya ngebut atau saya agak cepat sedikit naik mobil. Anak saya, Pak ingat loh Pak, Papa pendeta loh. Ini gak salah, agak cepat sedikit aja naik mobil, anak saya ngingetin. Nah begitu juga pikiran. Kalau pikiran saudara kuat, gak perlu diingetin oleh orang lain. Gak perlu diingetin oleh keadaan. Pikiran saudara akan mengingatkan emosi saudara, perasaan saudara. Dan dia akan ingatkan, kamu sudah ditebus. Kok kamu susah memberikan pengampunan? Bukankah dosamu lebih besar? Tapi Tuhan mengampuni kamu. Kok kamu susah sih untuk memberi maaf? Kok kamu susah sih minta maaf? Kalau kamu susah minta maaf artinya kamu sombong. Dan seterusnya. Kalau pikiran kita kuat, dia sanggup meredam perasaan kita. Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang punya pengaruh buat dunia ini. Kita lihat yang ketiga. Menjadi manfaat. Ya. Manfaat. Manusia itu punya kecenderungan tidak mau rugi. Orang akan selalu berpikir tentang untung. Apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Apa benefitnya buat saya? Ya, saudara kasih Tuhan. Ada hal-hal apa yang bisa saya peroleh dan sebagainya. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, dalam bahasa aslinya adalah orang yang penuh dengan karunia, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Perhatikan, harus memimpin. Pemimpin itu bicara tentang pengaruh. Jadi kalau memimpin orang artinya kita mempengaruhi orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah ini penting buat pelayan-pelayan Tuhan yang suka konseling. Jaga jangan sampai kita konseling ke orang lama-lama konslet. Menjaga diri. Kenapa? Karena pencobaan itu gak perlu diundang. Dia akan datang sendiri. Dan pencobaan itu tahu kelemahan kita. Saudara tidak akan dicobai apa yang saudara kuat. Kalau orang kuat dalam hal uang, dia jujur soal uang, tidak akan pencobaan datang soal itu. Karena gak mungkin kita jatuh karena kita kuat. Tapi setiap orang itu punya kelemahan.
Tiap orang punya kelemahan dan iblis tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dan waktu iblis mencobai Yesus, perhatikan. Kalau kamu anak Allah, coba ubah batu jadi roti. Kenapa? Karena Yesus saat itu habis puasa 40 hari. Jadi iblis tahu Yesus lapar, butuh makanan dan sebagainya. Artinya iblis sangat tahu waktu yang paling tepat untuk mencobai kita. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak ada orang punya cita-cita untuk jatuh, nggak ada. Orang cita-citanya kuat, tiba-tiba jatuh. Waktu jatuh yang disalahkan iblis. Ini iblis ini kurang ajar. Saudaraku tidak usah salahkan iblis. Iblis memang kerjanya mencoba saudara. Jatuh tidaknya tergantung kita. 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka ia berarti. Padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Kalau saudara mau menjadi ragi. Punya pengaruh. Mari saudara perlu menjadi pribadi yang bermanfaat. Saudaraku ya. Dan salah satu dosa yang terjadi di dalam manusia pertama adalah dosa pembiaran. Dosa pembiaran, apa maksudnya? Adam dengar perintah Tuhan. Semua buah di pohon di seluruh taman Eden ini boleh kamu makan. Kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan pada saat itu kamu mati. Yang dikasih info, yang disampaikan oleh Allah Bapa adalah Adam. Tapi waktu Hawa mulai dekat-dekat, mulai tertarik, mau metik buah itu, mestinya harusnya Adam sebagai suami mengingatkan, Hawa jangan dong, itu gak boleh loh, bisa mati loh kita, jangan. Aku dengar dari Tuhan ngomong sendiri loh, dilarang loh ini. Yang lain kan ada buah yang lebih enak, yang bisa kita makan, kenapa kamu tertarik dengan buah itu? Harusnya, tetapi Adam melakukan pembiaran. Salah satu dosa yang tidak terlihat, yang samar, yang seolah-olah bukan dosa adalah pembiaran. Makanya di sini dikatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi kalau saudara mau menjadi ragi yang berpengaruh, saya percaya hidup kita akan bisa membawa orang dalam kebenaran. Sekarang saya coba ringkas. Ya, arti memberi pengaruh pada dunia, menjadi berkat, menjadi teladan. Untuk memudahkan saya beri singkatannya. Berkat, teladan, manfaat itu berteman. Ya. Tadi ada bapak-bapak setelah saya khotbah berteman ini. Aduh Pak, kok saya terinspirasi, saya mau buka CV berteman. Nah, kalau berteman ini ada satu kata yang hari-hari ini sering kita dengar. Intoleran. Karena berteman ini butuh toleran. Butuh bisa menerima teman kita atau kenalan kita apa adanya. Saya berikan hashtag toleransi tanpa kompromi. Saudara bisa bertoleransi, jadi pribadi yang toleran, tapi jangan kompromi. Kompromi itu artinya kita sama dengan orang lain. Atau kita lebur sampai gak ada bedanya dengan orang lain. Dan kita melakukan apa yang orang lain lakukan. Itu namanya kompromi. Tapi kalau toleran artinya saudara bisa menerima. Teman saudara yang ya sama seperti Tuhan Yesus. Dia bisa berteman dengan ahli Taurat, orang Farisi. Kemudian Yesus juga mengampuni dosa wanita yang berzina. Dia benci dosanya, mengasihi manusianya. Saudaraku, dengan pemungut cukai yang bernama Sakius, bahkan Yesus katakan, Sakius turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Memang tidak ada tempat penginapan lain, karena saya percaya hidupnya akan berpengaruh, dan Sakius terbukti terpengaruh. Dia bilang begini, setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin. Saya mau tanya, sisanya berapa? Setengah diberikan, sisanya berapa? Setengah, ya, sisa setengah hartanya. Lalu Sakius bilang begini,
Kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi asumsi saya, Sakius waktu ketemu Yesus, semua hartanya habis. Setengah dibagikan orang miskin, dan sisanya dikembalikan karena dia waktu jadi pemungut cukai banyak lakukan banyak hal yang kurang benar. Saya mau ingatkan saudara, apakah Sakius jadi bangkrut? Justru Sakius mengalih, dipulihkan Tuhan. Jadi kembali kepada saudara, kalau saudara mau pegang akan firman Tuhan, percayalah hidupmu tidak akan berkekurangan. Justru dengan waktu saudara melakukan firman Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara akan bisa memegang ayat yang bilang begini, apa yang tidak pernah aku dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah aku lihat, disiapkan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan perhatikan, waktu Sakius bilang seperti itu, kalau saudara baca di dalam Lukas, itu sebelumnya ada pengemis yang buta, namanya Bartimius. Waktu Bartimius menjadi celik, apa dia langsung jadi orang yang punya harta? Enggak, dia hidupnya itu masih tidak punya. Dia ikut pelayanan Yesus, dan waktu Sakius bertobat, saya percaya harta Sakius juga dinikmati oleh Bartimius. Itulah fungsi gereja, sehingga gereja hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, dan biarlah hidup saudara jadi terang, garam, dan ragi di tengah dunia ini, sehingga setiap kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah tentang kebaikan Tuhan. Sebelum kita angkat pujian ini, di tengah keadaan saya waktu saya tahun lalu berada di rumah sakit, ada 5 selang di tubuh saya, dan saya sedang mengalami proses pengobatan, tapi saya bisa menyanyi kepada Tuhan. Saya naikkan pujian kepada Tuhan. Saya mengeluarkan air mata, bukan meratapi nasib, tetapi saya merasakan kebaikan Tuhan. Di situasi apapun, Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia mengasihi kita. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap menyajikan kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik. Keadaan, alam, situasi, bahkan kesulitan tidak akan mampu menghalangi kami menikmati kebaikan-Mu. Di tengah keadaan-keadaan yang tidak baik sekalipun, waktu hati kami tetap melekat kepada Tuhan, kami pun tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan waktu di tengah keadaan sulit, di tengah keadaan menderita, di tengah badai kehidupan yang begitu dahsyat menggoncang, tapi waktu kami berfokus kepadamu, kami dapat kekuatan yang baru, kekuatan yang untuk memampukan kami selalu merasakan kebaikan Tuhan, selalu bisa berkata apapun keadaan, Kau tetap yang terbaik dalam hidupku. Dan itu yang akan berpengaruh untuk orang boleh melihat bahwa di tengah penderitaan kami tetap bisa meninggikan Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lanjut untuk setiap jemaat-Mu boleh melihat kebaikan demi kebaikan. Dan setiap jemaat-Mu boleh tetap kuat menghadapi tahun yang baru untuk boleh menyatakan hidup berpengaruh bagi dunia ini. Mari jemaat Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita. Kita menyadari Tuhan telah mati untuk kita. Yesus telah mengorbankan bukan harta, bukan barang, bukan kekayaan. Dia menyerahkan nyawanya ganti saudara dan saya. Bukan untuk menebus dosa atau kesalahan, tetapi untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, mari ini waktu yang terbaik untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mungkin selama ini yang kita renungkan adalah pergumulan kita, yang kita perbesar adalah persoalan kita, yang kita cerita kesana kemari adalah tentang masalah yang sedang kita hadapi. Ayo kita belajar. Kalau saudara mau menjadi pengaruh buat dunia ini, ceritakan, saksikan tentang kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup ini. Waktu saudara angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara, saudara mulai merenungkan, tanpa kasih Tuhan, saudara tidak mungkin ada di 2024 ini. Kalau ada bisa melewati tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan. Percayakah saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kau telah menyerahkan tubuh-Mu, tersalib, menyerahkan nyawa-Mu, ganti setiap kami. Waktu Engkau tergantung di atas kayu salib, dunia menolak. Dan Bapa di sorga pun memalingkan wajahnya, sehingga Engkau berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kau bisa merasakan apa yang kami rasakan. Waktu kami ditinggalkan, waktu kami ditolak, waktu kami disalah mengerti, waktu kami ditinggalkan sendiri. Kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Mari saudaraku, angkat cawan kita. Kita renungkan bagaimana Tuhan mati untuk saudara dan saya. Dan mujizat terbesar yang kita alami adalah kehidupan kekal yang dinyatakan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Percayakan saudara bahwa cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau katakan, kami mau tetap setia mengiring Engkau. Sampai akhir, keadaan tidak akan membatalkan langkah kami untuk tetap setia kepadamu. Dan kami punya komitmen, biarlah kami boleh semakin kecil dan Yesus semakin besar dalam hidup kami. Dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah setiap jemaat Tuhan hidup saudara disertai oleh Tuhan. Tuhan akan membawa engkau untuk selalu naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Pekerjaan saudara akan Tuhan buat menjadi berhasil.
Rumah tangga saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Kesehatan saudara akan diberikan secara optimal. Karena Tuhan menyertai hidup saudara, memberkati saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mulai sore ini sampai Dia datang. Bahkan Dia berjanji untuk selama-lamanya ada dalam hidup saudara. Dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.